Selanjutnya, kami akan menuju tempat kedua, yaitu Keraton Kaibon. Keraton ini terletak di Kampung Kroya, Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kesemen, Banten. Menjadi salah satu bangunan cagar budaya Provinsi Banten yang menyimpan cerita kejayaan Kerajaan Banten lama. Sebelum itu, kami berlima memutuskan untuk kumpul terlebih dahulu di exit gerbang tol Serang Timur untuk pergi bersama ke Keraton Kaibon menggunakan sepeda motor. Untuk rutenya sendiri, kami melewati Jalan Armanda, lurus terus kemudian melewati jembatan penyeberangan di atas Jalan Tol Tangerang Merak, kemudian menuju Jalan LB Gempol, lurus terus melewati Bundaran Bumi Indah Permai. Setelah kurang lebih 2 km, belok ke arah kanan, menuju Jalan Raya Banten Lama. Lurus saja kurang lebih 5,5 km yang melewati makam Maulana Yusuf dan makam Arya Mandalika Putra Maulana Yusuf. Setelah makam tersebut, terdapat papan petunjuk jalan yang menunjukkan arah ke Keraton Kaibon di sebelah kiri jalan. Total perjalanan yang kami mulai dari exit gerbang tol Serang Timur atau berdekatan dengan Mall of Serang kurang lebih 10 km dengan waktu tempuh sekitar 20 menitan. Ya baik, sekarang kita berada di lokasi kedua, yaitu berada di Keraton Kaibon yang terletak di lingkungan Kroya, Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kesemen, Kota Serang. Nah, sedikit informasi bahwa Keraton Kaibon ini merupakan bekas kediaman dari Sultan Syafriuddin, yang merupakan seorang sultan yang pernah memerintah di Kesultanan Banten pada tahun 1809 sampai 1815, kurang lebih 6 tahun. Nama Kaibon ini berasal dari kata kaibuan, yakni tempat tinggal yang diperuntukkan bagi ibunda dari Sultan Syafriuddin. Dan secara resmi keraton ini digunakan sampai dengan masa pemerintahan Bupati Banten pertama yang mendapat restu dari Belanda, yakni Arya Adisantika sebagai pengganti pemerintah kesultanan yang dihapuskan mulai tahun 1816. Keraton Kaibon ini memiliki arsitektur pintu gerbang berbentuk bentar atau ambang terbuka dan paduraksa ambang tertutup. Keraton Kaibon ini pada tahun 1832 dihancurkan oleh Belanda dan sekarang hanya menyisakan pondasi dan reruntuhan bangunan. Penyebab dihancurkannya Keraton Kaibon ini adalah karena terdapat upaya penolakan dari Sultan Syafriuddin terhadap pembangunan jalan raya Pos Anyer sampai Panarukan. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa pembangunan jalan raya Pos Anyer Panarukan merupakan mega proyek pembangunan jalan yang dibangun pada masa Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels. Jalan raya ini dibangun dengan maksud untuk memperlancar komunikasi antar daerah melalui pengiriman surat yang dikelola dalam dinas pos yang dikuasai oleh Daendels di sepanjang Pulau Jawa, dan sebagai benteng pertahanan di pantai utara Pulau Jawa dari serangan serdadu tentara Inggris. Dengan adanya jalan ini semakin memangkas waktu perjalanan menuju Batavia dengan hanya 7 hari dari yang sebelumnya 40 hari. Namun di balik dari proyek besar Daendels ini terdapat masyarakat pribumi yang sangat menderita akibat kebijakan kerja Rodi demi mewujudkan pembangunan jalan tersebut. Dengan kerja Rodi ini memaksa para masyarakat pribumi untuk bekerja tanpa diberi upah serta makanan yang layak. Maka tak ayal jika banyak masyarakat pribumi yang mati kelaparan dan sakit akibat kerja Rodi tersebut. Kejamnya kekuasaan Daendels tidak segan untuk membunuh para masyarakat pribumi yang tidak mau mengikuti sistem kerja Rodi tersebut. Para sejarawan memperkirakan setidaknya terdapat 15.000 nyawa masyarakat pribumi yang tewas akibat proyek pembangunan tersebut. Bisa dibayangkan betapa masyarakat pribumi hidup dalam penuh kesengsaraan dengan adanya sistem kerja Rodi dalam membangun jalan raya Pos Anyer sampai Panarukan. Atas dasar kesengsaraan yang dialami oleh masyarakat pribumi dalam
kerja Rodi untuk membangun jalan raya Pos Anyer sampai Panarukan inilah yang kemudian membuat Sultan Syafyuddin geram, marah, dan menolak adanya pembangunan jalan raya Anyer sampai Panarukan tersebut. Bentuk penolakan yang dilakukan oleh Sultan Syafyuddin ini dengan menculik Dupuy yang merupakan utusan dari Belanda untuk dieksekusi mati dengan cara dipenggal. Kabar mengenai kematian dari Dupuy ini kemudian terdengar oleh pemerintah Belanda yang kemudian merespon atas kematian Dupuy ini dengan menghancurkan Keraton Kaibon. Apabila kita mengamati Keraton Kaibon ini, konsep Keraton Kaibon ini sama dengan beberapa keraton di Jawa lainnya yang memiliki bagian depan, utama, dan bagian belakang. Maka tidak heran keraton ini bergaya arsitektur Jawa. Di bagian depan keraton dibatasi dengan gerbang yang memiliki 5 pintu. Arti angka 5 ini mengikuti jumlah sholat dalam satu hari yang dilakukan umat muslim. Gerbang yang bergaya Jawa Bali ini memiliki ketinggian 2 meter dengan bentuk candi bentar sebagai motifnya. Keraton Kaibon ini dibangun menghadap barat dengan kanal di bagian depannya. Kanal ini berfungsi sebagai media transportasi menuju Keraton Surosowan yang letaknya berada di bagian utara. Di dalam Keraton Kaibon ini terdapat gerbang yang diberi nama Gerbang Paduraksa dan Singayaksa. Paduraksa ini memiliki arti bangunan berbentuk gapura yang memiliki atap. Sedangkan Singayaksa diambil dari nama ketika Sultan Syafyuddin berdoa untuk meminta petunjuk pada Allah mengenai tempat terbaik bagi berdirinya keraton. Motif Singayaksa ini juga melambangkan petunjuk dari ilahi dan dalam hidup. Gerbang Paduraksa dan Singayaksa yang berada di tengah keraton ini juga sebagai pemisah antara bangunan luar keraton dengan bangunan utama, yaitu kediaman Ratu Aisyah, ibunda dari Sultan Syafyuddin. Ruang-ruang yang berada dalam pagar Keraton Kaibon berorientasi pada ruang terbuka di belakang atau berada di bagian selatan. Hal tersebut ditandai dengan menempatkan satu bangunan di tengah ruang terbuka tersebut yang merupakan tempat istirahat penghuni. Ruangan yang ada pun relatif berbentang pendek dibandingkan dengan ruangan lainnya. Selain itu, ada juga beberapa ruangan lain seperti dapur dan taman yang terletak di bagian belakang dan sebagainya. Hanya saja yang terlihat masih utuh bangunannya seperti masjid yang terletak di bagian depan. Bangunan masjid pada Keraton Kaibon ini diletakkan pada bagian utama Keraton Kaibon. Masjid pada Keraton Kaibon ini berbentuk persegi panjang dengan sebuah mihrab yang terletak pada dinding barat masjid. Mihrabnya pun berbentuk persegi panjang. Di dalam masjid ini juga terdapat ruangan khusus perempuan yang disebut dengan pawastren. Keraton Kaibon, bukti sejarah kejayaan Kerajaan Banten. Tak dapat dibayangkan betapa elok, anggun, dan megahnya keraton di masa itu. Sayangnya, di masa sekarang kita hanya dapat melihat reruntuhan dan puing-puing sebagai bukti berdirinya keraton di tanah Banten. Namun hal tersebut tidak mengurangi nilai sejarah. Nuansa eksotis tetap tersaji di Keraton Kaibon ini. Melalui wisata keraton ini, kita dapat menambah wawasan tentang sejarah dari kerajaan di Provinsi Banten. Keraton Kaibon ini telah menjadi tempat wisata umum. Berbagai orang dari penjuru daerah berbondong-bondong datang ke tempat ini untuk melihat nuansa keindahan reruntuhan keraton yang menjadi bukti kerajaan Banten. Puing-puing sisa bangunan keraton, tangga, dan gerbang keraton akan terlihat indah sepanjang mata memandang. Berbagai spot
untuk bersuah foto dengan ditemani pesona keindahan Keraton Kaibon di Provinsi Banten ini. Tidak salah jika Keraton Kaibon ini merupakan salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi. Selain kita dapat melihat pesona keindahan tempatnya, kita juga dapat mengetahui sisi sejarah di balik reruntuhan Keraton Kaibon tersebut.